Shalom. Asa tapuka partangangata di Boronginon, sian hami, Parhalado HKBP Jati Sampurna, Dohot HKBP Gunung Putri Marsada, Pasahaton selamat beribadah madeheta di Boronginon, Tuhatama nama masuk-masuk kita, tapuka ma parmingwata di Tekyon, sebelum tapuka parmingwata tapa martang yang nahom mahita. Amin. Marede mahita edeta buku nyanyian HKBP nomor 525 ayat sada dohok 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dan iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 3. Apabila ku renungkan betapa agung kuasa kasih-Mu, ku tertegun putra-Mu disalibkan untuk menghapus dosa-dosaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kawalaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kawalaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu pertanggungan ini tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan kita. Dan mereka yang mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kita sama-sama ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerangnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayat 1 dan 2. Bersukacita karena Tuhanku, bersukacita karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas madhidasan hutnah. Saudara-saudari, Bapak Ibu, firman Tuhan pada pertanggungan malam ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 hingga ayat 22. Saya akan bacakan bagi kita semua, mari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan.
supaya aku memberi perintah kepadanya. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu, mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Allah. Sebagai Allah yang Maha Tahu, Ia mengetahui segala sesuatunya, baik peristiwa atau kejadian, perbuatan, perkataan, maupun segala rencana dan niat yang paling tersembunyi dalam hati dan pikiran setiap orang. Artinya Tuhan Allah tahu isi hati manusia yang terdalam. Oleh sebab itu, ketika Allah mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengkhianatan Israel di kemudian hari, itu bukan untuk sekedar menimbulkan perasaan harap-harap cemas, melainkan peringatan yang serius untuk ditanggapi bangsa Israel. Tuhan Allah mengetahui sejarah bangsa Israel dan sikap dasar mereka yang cenderung untuk tidak setia. Oleh karena itu, Tuhan Allah secara nubuat menyatakan kepada Musa dan kemurtatan mereka kelak, dan tindakannya menghukum perbuatan mereka itu. Nubuat ini harus dipelihara dalam bentuk nyanyian selaku peringatan Tuhan Allah kepada angkatan-angkatan kemudian. Dengan kata lain, generasi Israel yang baru tidak mau belajar dari sejarah pemberontakan nenek moyang mereka di padang gurun. Kedegilan dan tegar tengkuk Israel menjadi kelemahan terbesar mereka dalam sejarahnya. Selama Musa memimpin dan telah berulang kali, Musa telah mengingatkan dan menegur,
Tetapi bangsa Israel masih saja mengulangi kesalahan dan kejahatan mereka. Musa sebagai pemimpin juga telah berulang kali meminta pengampunan dari Tuhan Allah untuk bangsa Israel, umat yang dikasihi Tuhan Allah. Banyak nyanyian atau lagu dan puisi yang dibuat berdasarkan sebuah pengalaman hidup pribadinya, pengalaman hidup orang lain, satu keluarga, satu suku, maupun satu bangsa. Pesan yang di dalamnya tentu itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Bisa saja itu untuk mengingatkan akan satu peristiwa, mengingatkan akan satu nasihat, mengingatkan akan satu kehidupan. Demikianlah dengan perintah dan pesan Tuhan Allah kepada Musa untuk membuat sebuah lagu yang dapat mengingatkan umatnya akan kasih setia Tuhan Allah, serta mengingatkan manusia akan segala kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Tujuannya supaya kita semakin yakin, semakin percaya, semakin teguh beriman kepada Tuhan Allah. Dan kita juga semakin termotivasi untuk memperbaharui diri, memperbaiki kelakuan, meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita akan terdorong untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, hidup seturut dengan terang kebenaran firman-Nya. Umat tertebus di dalam Yesus Kristus. Dari nas ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Allah telah menyampaikan dan menjelaskan kepada Musa, umat Israel akan selalu mengulangi kesalahan dan dosa-dosa mereka seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jika kita perhatikan lebih dalam lagi, mereka yang selalu mengulangi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, maka Tuhan Allah akan semakin memberatkan hukuman tanpa ada belas kasihan. Sedangkan kepada mereka yang mau hidup berusaha untuk hidup benar, hidup setia, taat kepada Tuhan Allah, maka kepada mereka akan berlimpah kasih setia, anugerah, bahkan berkat yang dari Tuhan Allah. Umat yang senantiasa hidup di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dengan firman ini kita dapat lebih memahami dan menyadari bahwa Tuhan Allah dapat menegur, mengajari, menasihat kita semua. Tidak hanya dari orang lain, tetapi tidak juga hanya dari firman. Tuhan Allah juga dapat menegur kita dari nyanyian, dari pujian. Nyanyian yang kita panjatkan kepada Tuhan Allah, di situ juga Allah berfirman. Nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan Allah, di situ juga Allah bersuara kepadamu, mengingatkan dan mengajarkan kita akan makna kehidupan maupun perbuatan kita. Dengan tujuan supaya kamu jangan mengulangi kesalahan dan dosa-dosa yang pernah diperbuat pendahulumu maupun yang pernah kamu lakukan. Dengan firman ini kita boleh semakin berpengetahuan. Barang siapa yang semakin beribadah, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, maka padanya akan semakin berlimpah kasih setia Tuhan Allah, serta berlimpah pengasihannya. Bagaimana dengan Anda semua? Mari saudara-saudara, malam ini kita boleh merenungkan. Bisakah kita membandingkan kehidupan ibadah kita, kehidupan beriman kita, sebelum wabah corona atau COVID-19 dengan saat-saat masa wabah corona, serta setelah wabah ini selesai? Jika sebelum corona terjadi, kamu adalah orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan.
Jika sebelum corona terjadi kamu adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kebaikan. Jika sebelum masa corona terjadi kamu adalah orang-orang yang gemar berbuat kejahatan. Dan saat-saat corona terjadi, wabah ini terjadi, kamu juga adalah orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Kamu juga adalah orang-orang yang tidak mau berbuat kebaikan. Dan kamu juga adalah orang-orang yang tidak mau melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Pertanyaan, lalu bagaimanakah kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong lalukan corona ini. Supaya ketika selesai corona ini, aku akan berbuat kebaikan. Aku akan beribadah kebaikan. Aku akan beribadah kepadamu. Berbuat kebenaran. Mau bagaimana itu bisa terjadi? Sebelum corona, saat corona, engkau juga tidak mampu menyadarinya. Apa pertanggungjawabanmu terhadap seruanmu itu sendiri? Saudara-saudari, oleh sebab itulah kita semua jangan menjadi sombong, jangan merasa kuat, sehingga kamu tidak sepenuhnya, tidak tulus beribadah, tidak terdorong melakukan kebaikan dan kebenaran. Jangan. Taklukkan keegoisanmu, taklukkan dosamu, perbaharui hidupmu. Pujian-pujian itu menyapa engkau. Engkau tidak pernah memuji Tuhan, maka engkau menutup telingamu, hatimu, mendengarkan Tuhan bersuara kepadamu. Jika sudah seperti itu, sambutlah mautmu, pergilah, hadapilah kebinasaan. Selagi hari masih siang, masih ada waktu bagi kita. Kecaplah kasih setia Tuhan. Pujilah Dia. Memuji Tuhan tidak sekedar dengan mulutmu. Memuji Tuhan juga dengan perbuatan memperbarui hidupmu. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang boleh kami dengar di tengah-tengah ibadah kami. Mampukan kami untuk mengenal segala kesalahan dan dosa kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan pembaharuan hidup, pertobatan. Mampukan kami untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, ampuni seluruh dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku Nyanyian nomor 587 ayat 1. Bersatu dalam doa, kita berdoa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, yang senantiasa memberi kepada kami
nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Kami kembali hadir kepadamu Tuhan, menaikkan segala doa permohonan kami. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh jemaat yang sungguh luar biasa akan kebaikan, ketekunan dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Seluruh jemaat HKBP Jati Sampurna. Engkaulah menjadi gembala yang baik, menjadi Allah yang senantiasa membimbing, menuntun, dan mengajari. Allah yang senantiasa memberkati, Allah yang senantiasa menyertai mereka. Engkau juga Tuhan yang boleh membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala hujan berkat dalam kehidupan mereka. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, hikmat, damai, sejahtera, sukacita, hingga berkat materi yang melimpah dalam kehidupan mereka. Di dalam segala pergumulan, biarlah Engkau menjadi sahabat yang sejati, yang selalu hadir dan memberikan pertolongan, memberikan motivasi, supaya mereka dapat berdiri tegak. Dan ketika mereka Tuhan di dalam keraguan, kebimbangan, biarlah Engkau menjadi Bapa yang kekal, yang meneguhkan mereka dan memegang tangan mereka untuk menghadapi segala persoalan kehidupan, dan juga memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya mereka dapat melampauinya. Bapa yang baik, jika saat ini ada jemaat-Mu di dalam sakit, penyakit, biarlah Engkau menjadi tabib yang ajaib, tabib yang mampu untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga setiap jemaat-Mu boleh semakin bersyukur, berpasrah diri kepadamu, sebab darimu-lah segala sesuatu dalam hidupnya. Biarlah Engkau Bapa yang memberikan segala kebaikan, segala pertolongan, dan Engkau juga memberkati segala jalan pengobatan, segala makanan, segala minuman, segala obat-obatan yang mereka makan, yang mereka minum, supaya itu boleh menjadi sukacita yang berlimpah dalam kehidupannya. Kami juga boleh berdoa Bapa kepada seluruh dokter, tim para medis yang terus berjuang, yang terus memberikan setiap waktu, memberikan segala tenaga, memberikan kehidupannya untuk bersama-sama Bapa merawat mereka yang sakit karena wabah corona ini, mereka yang sakit karena penyakit lainnya. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau lindungi sertai mereka. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh tim peneliti, bantu mereka Tuhan. Engkaulah Bapa memberikan jawaban atas segala pertanyaan dari pergumulan dunia, terlebih pergumulan umat-Mu. Di manakah obat dan bagaimana mengatasinya? Beri kepintaran, kepandaian, kecerdasan, dan hikmat dari Tuhan. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh aparat keamanan yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, tentram. Seluruh masyarakat boleh bersukacita atas kehadiran mereka. Beri kesehatan, kekuatan, berkati juga keluarganya. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh pemerintah kami. Tetap Engkau Tuhan yang boleh bersama-sama dengan mereka bekerja dan berkarya. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat, bimbingan, tuntunan Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, sehingga pemerintah kami tetap memiliki keyakinan dan boleh tetap menjadi teladan bagi seluruh yang dipimpinnya, seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Bapa, Engkau yang selalu menguatkan, memampukan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami juga boleh berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu di dalam pendidikan. Bimbing, tuntun, ajari selalu, sertai mereka di dalam meraih segala cita-cita dan impian. Beri pengetahuan dan hikmat dari Tuhan,
Engkau hantar mereka ke masa depan. Bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya, Tuhan boleh berikan, percayakan pekerjaan ataupun usaha yang dapat ia geluti, yang dapat ia tekuni menjadi jalan Tuhan memberkati dia. Bila Tuhan, anak-anak-Mu yang memiliki rencana untuk menikah, Engkaulah Tuhan yang mempersatukan mereka, memberikan keyakinan untuk tidak meragukan segala rencana yang telah mereka sampaikan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang menasihati, Engkau yang meneguhkan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang meminta jodoh, biarlah Engkau juga Bapa yang beserta dengan mereka, mempertemukan, membuka jalan, sehingga mereka juga boleh turut bersukacita, bersyukur kepadamu. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh majelis gerejamu, seluruh amang inang sintua. Berkati mereka. Biarlah Engkau yang senantiasa memampukan mereka menjadi cahaya, menjadi sinar melalui segala pelayanan mereka. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang turut melayani Tuhan, sehingga terciptalah ibadah ini di dalam nama Tuhan. Berkati mereka selalu Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu berkarya, yang turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setia Bapa di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari menyanyikan Tuhan Yesus menebus, yang menebus manusia dengan darah yang kudus. Darahnya yang kudus memberi hidup baru, senang dan damai rasa hatiku. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girangku aku ingatkan kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Tiada nama lain, hanya Yesus Tuhanku, yang menyembuhkan hatiku dan memulihkanku. Kau yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerah-Nya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudari, mulai dari kekal hingga sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Horas badi kita seluruhnya.